Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Zakaria 8 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah janji Allah menyertai umat yang dipilihnya. Perintah atau amanat agung dari Tuhan Yesus kepada umat manusia yang dipilihnya yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tidaklah hanya berisikan perintah saja, akan tetapi juga janji akan penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Dia perlu menyertai kita? Tentu saja perlu, karena kita umatnya ini membutuhkan penyertaan, bimbingan, dan pemeliharaannya. Sesungguhnya hal ini benar sekali, namun bagian yang kita baca hari ini melengkapi jawaban ini, di mana sesudah Tuhan Allah berjanji bahwa Dia akan membawa mereka pulang dari tempat perbudakan di Babel, asal dari umatnya itu mereka akan mendapatkannya kembali dan diam di tengah-tengah mereka, memulihkan mereka, bahkan berjanji bahwa bangsa-bangsa lain akan datang mencari mereka. Pertanyaannya adalah mengapa? Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Oleh sebab itulah mengapa bangsa-bangsa mencari umat pilihan Tuhan Allah Yahweh, Allah Yehuda itu. Oleh karena di dalam diri umat pilihan Tuhanlah mereka melihat adanya Tuhan yang maha benar dan yang maha kasih, yang tetap menyertai umat pilihannya walaupun mereka telah berbuat dosa terhadap dirinya, Allah yang esa itu. Itulah sebabnya ketika kita menghayati kembali akan perintah atau amanat agung Tuhan Yesus, di mana Dia berjanji menyertai kita umatnya di dalam melaksanakan perintah agungnya itu, bahwa selain karena kita sendiri membutuhkan pemeliharaannya, maka sesungguhnya apabila orang lain juga pun sangat membutuhkan bimbingan, penyertaan, pemeliharaan dari Sang Pencipta dan Pemilik atas hidup dan mati umatnya ini, dapat melihat kehadiran penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai umat milik kepunyaannya. Kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk berkata-kata bagaikan radio, tetapi kita umatnya ini juga harus bisa dan dapat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang selalu menyertai, memberkati seluruh aspek dari hidup kita ini. Akan tetapi perlu juga untuk kita sayangkan bahwa entah berapa kali kita telah sedang dan akan enggan untuk mengabarkan Injil keselamatan itu kepada orang lain yang belum mengenal, belum menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena kita berpikir dan merasa bahwa kita ini tidak bisa, tidak pintar, tidak pandai dalam berbicara. Kita merasa takut ditolak, atau kita takut merusak adanya hubungan persahabatan yang sudah terjalin. Demikian juga sebaliknya, bahwa kita merasa lebih percaya diri melalui kehidupan kita bahwa mengkomunikasikan Injil itu adalah justru yang paling penting. Akan tetapi masalahnya bahwa komunikasi yang bersifat verbal itu saja tidak cukup. Orang lain di luar dari diri kita, umat pilihannya, harus melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya yang jasmani maupun rohani yang berlimpah, dan itu kita rasakan harus terlebih dahulu ada. Maka barulah kita akan datang bersujud menyembah kepadanya. Sesungguhnya perlu kita sadari bagaimana mungkin
dan bagaimana caranya untuk memperlihatkan tentang kasih Allah dalam diri kita itu, selain bahwa Roh Kudus beri kesempatan di dalam hati kita ini untuk menguasai hidup kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, apabila kita juga masih mau bertanya bagaimanakah sesungguhnya kita dapat merespon terhadap datangnya berbagai kesulitan hidup kita, umat manusia di dunia ini, apabila bagi kita yang sedang mengalami dan menganggap semua yang memang menyangkut permasalahan pergumulan kita itu dengan cara sikap yang bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur, bagaimana mungkin orang lain juga bisa dan dapat merasakan bahwa kita ini adalah umat pilihan yang disertai dan diberkati Tuhan Yesus. Namun, apabila hal yang sebaliknya yang kita tampilkan ketika dapat tetap bersukacita di dalam tiap-tiap keadaan, apapun juga, maka pastilah orang di luar dari diri kita, umat pilihannya ini, dapat melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar menyertai dan memberkati kita. Ingatlah dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas janji-Mu yang senantiasa mau menyertai dan memberkati kami, karena kami adalah umat milik-Mu, umat kepunyaan-Mu sendiri, untuk itu mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Bapa, kami tetap mohon pertolongan-Mu apabila kami sedang menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup yang membuat kami harus merasakan adanya sakit secara rohani maupun juga yang timbul dalam wujud penyakit jasmani kami. Tuhan, pedulikan kami, perhatikanlah kami, tolong kami agar kami dapat mengatasi semua permasalahan itu. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Karena kami bermohon dalam sembah sujud kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.